Baik, kita mulai talaki dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Nah, jadi perlu perhatikan di ujung eh, setiap ayat dari surat Al-Humazah ini ada ha ya, jadi dibacanya lembut dan nafasnya mengalir, udaranya mengalir. Contohnya lumazah, jangan dipotong lumazah wa'addadah ya, tapi wa'addadah akhladah gitu ya. Baik. Sekarang langsung siapa yang pertama? Dokter Aida dulu ya. Ikuti saya, dokter. Ya, Ustaz. Iya. A'udzu bil Iya, ikuti saya Oh, dulu. nggih, Ustaz. Iya, iya, ikuti saya. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla layumbazanna fil hutamah. Kalla layumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah Narullahil muqadah. allati tattali'u 'alal afidah Allati tattali'u 'alal afidah. innaha 'alaihim
Sodah. Innaha alaihim mu'sadah. Fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Ya, baik. Coba Dokter Aida ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Jama'a malau. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Ya. Yahsabu anna malahu akhladah. Ya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadim mumaddadah. Ya, iya, barakallahu fiik. Baik, Dokter Nova. Saya baca dulu, diikuti. Yes, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. 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 Ya. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu ahladah. Akhladah. Ahladah. Ya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla layunbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah.
Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Inna 'alaihim muqsadah. Fi 'amadim mumaddadah. Fi 'amadim mumaddadah. Ya, coba terulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadim mumaddadah. Ya, barakallahu fiik. Dokter nanti, ya malam besok ya, malam pertemuan berikutnya kita latihan huruf H, H pangkal tenggorokan. Dia lembut, ringan, ya nggak tertahan sama sekali. H6. Barakallahu fiik. Langsung kita masuk ke tafsir surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah diturunkan di Mekah, jumlah ayatnya ada 9 ayat. Langsung saja ke tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Wail seperti yang sudah kita sebutkan pada tafsir surat Al-Maun, wailul lil musallin. Nah, celakalah ya. Artinya celaka bisa juga diartikan azab, bisa juga diartikan lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Yang mengalir ke dalam lembah tersebut nanah dan darah penduduk neraka. Nah, wailul lil musallin, ya, lembah itu untuk orang yang salat, yang mereka salat di dalam yang mereka riya ya di dalam salatnya. Kalau di sini Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah. Lembah neraka jahanam untuk setiap orang yang mencela, ya, ya mencaci maki. Ini makna humazah. Lumazah juga sama. Cuman ulama tafsir membedakan kalau humazah itu mencela, mencaci maki, mengupat, menghina dengan lisan. Nah, itu mana humazah. Sedangkan lumazah dengan gerakan, dengan gaya tubuh. Misalnya ada orang buta, ya, misalnya ada orang buta, dia meniru-niru gayanya dalam rangka untuk mengejek. Atau ada orang yang punya kekurangan, dia ngejek dengan gaya-gayanya, dengan gerakannya, ini dinamakan dengan lumazah. Nah, Allah mengancam
orang-orang yang melakukan demikian ini ya mengupat, mencela, mencaci maki, ya kemudian baik dengan lisan ataupun dengan gerakan tubuhnya, Allah ancam dia, Allah masukkan ke dalam wail, neraka, lembah yang ada di dalam api neraka. Yatawa'adu Rabbu tabaraka wa ta'ala biwadin fi jahannam. Ya, Allah mengancam, Rabb kita tabaraka wa ta'ala mengancam dengan lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Yasilu bisadidi ahlin nar wa quyuhihim. Ya, yang mana ke dalam lembah itu akan terkumpul semua, mengalir ke situ semua sadid. Sadid itu nanah penduduk neraka dari luka-luka mereka. Wa quyuhihim. Qaih itu luka, ya, darah yang keluar dari luka mereka. Untuk siapa Allah ancam masukkan ke dalam lembah ini, yaitu kullu humazatin lumazah, ya, atau kullu humazatin lumazah, kepada setiap orang yang mencaci maki, mencela, mengupat, lumazah, dan humazah dengan lisannya dan lumazah dengan anggota badannya. Ai kullu mughtabin uyyabin, ya, setiap orang yang suka mengupat, suka menggosip. Uyyabin artinya uyyab, orang yang suka membeberkan aib orang lain. Mimman yamshuna bin namimati, dia pergi ke sana kemari dalam rangka untuk mengadu domba. Ya, mengadu domba, lalat merah, ya. Mengadu domba. Jadi perkataan si A dibawa kepada si B dengan ditambah-tambah. Kemudian perkataan si B dibawa ke si A. Akhirnya berantem orang ini berdua gara-gara si orang ini, ya, orang yang melakukan namimah, adu domba. Wa yabghuna lil barra'il aib. Nah, dia melakukan itu biar dia tampak dia yang benar, dia yang baik, dia yang eh, setia kawan sama kawannya, sehingga memberitahukan apa yang orang lain sebutkan untuk dia. Ya, ini orang seperti ini, orang yang bisa merusak tatanan masyarakat, ya, ya, orang yang bisa merusak kehidupan bermasyarakat, ya, pertemanan bisa putus, bahkan tali silaturahim, ya, antara kakak beradik, bahkan antara orang tua dan anak ini bisa hancur gara-gara orang yang melakukan perbuatan keji yang seperti ini. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala yang mengancamnya dengan ancaman yang sangat besar, yang sangat besar, ya. Baik, kemudian ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dokter Niken, kita baca tafsirnya dulu ya, nanti baru talakinya. Kemudian ya, ya, syafaqallah. Baik. Kemudian di ayat yang kedua Allah mengatakan alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, ya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwasanya hartanya itu bisa membuatnya kekal hidup di dunia. Nah, ini Allah sebutkan sifat orang yang pertama tadi. Dia suka mencela, suka mencaci maki, suka menghibah, suka mengadu domba. Sifat buruk dia berikutnya apa? Mengumpulkan harta. Dia berambisi untuk mengumpulkan harta-harta benda duniawi, dihitung-hitung, ya. Nah, kemudian dia menganggap hartanya tersebut bisa membuat dia terus-menerus hidup di dunia. Hadza wasfun akhar litilkal humazah al-lumazah. Ini adalah sifat lain yang dimiliki oleh humazah dan lumazah, ya. Humazah tadi pencela dengan lisan, lumazah itu dengan gerakan. Wa huwa annahu jama'a malan, yaitu sifat apa yang Allah sebutkan di sini, yaitu dia mengumpulkan harta, kathiran, harta yang banyak, ya, harta yang banyak. Siang malam dia melakukan pekerjaan, ya, ambisinya adalah untuk mengumpulkan harta yang banyak. Min haramin wa halalin. Nggak peduli dia apakah dari yang haram sumbernya atau dari yang halal.
Yang penting dia bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ini sifat yang pertama. Sebenarnya nggak tercela ya mengumpulkan harta asal tidak melupakan kewajiban agamanya. Ya, kemudian juga apa namanya sumber dari sumber yang halal. Nah, sedangkan orang ini dia mengumpulkan harta dengan sebanyak-banyaknya, dia nggak peduli dari yang haramkah atau dari yang halalkah. Ini yang sifat dia yang sangat tercela. Kemudian wa'addadah, dia menghitung-hitungnya. Ay ahsahu wa arafa miqdarahu wa a'addahu lil hawaditsid dahr kama yas'um. Dia menghitung-hitung hartanya tersebut. Ya, dia ketahui nominalnya. Nggak ada satupun yang keluar dia kecuali dia ketahui. Tidak ada satupun yang masuk kecuali dia ketahui. Jadi sangat-sangat teliti dalam perihal uh, uang yang dia miliki ya, harta benda yang dia miliki. Nah, wa a'addahu lil hawaditsid dahr. Ya, dan dia mempersiapkan harta benda yang sangat banyak yang sudah dia kumpulkan tadi untuk apa saja yang dia butuhkan di masa yang akan datang. Misalnya dia nanti jatuh sakit, sudah ada obatnya, sudah ada uangnya. Anaknya mau apa, misalnya sudah ada uangnya. Ya, sebenarnya ini nggak salah ya. Ini nggak salah sebenarnya dibolehkan. Akan tetapi kalau ini semuanya dia ambisinya untuk harta, kemudian apalagi membuatnya kikir seperti itu ya, dan dia mengira bahwa hidupnya itu akan selamanya ya. Kalau dia sakit ada penanganan yang terbaik, kalau dia butuh ini ada serba baik ya. Nah ini yahsabu annama lahu akhladah, ya, karena dia sudah mengumpulkan harta yang banyak, dia sudah mempersiapkan hartanya untuk tabungannya untuk kejadian-kejadian apapun yang dia alami nanti, maka dia mengira apa? Dia mengira hartanya itu bisa membuatnya kekal hidup di dunia. Yadhunnu annahu la yamut. Ya, dia mengira dia itu tidak akan mati, ya, tidak akan meninggal. Walaupun secara lisan dia mengatakan, ya saya takut mati, tapi secara hal keadaan, secara yang zahir ya dari ucapannya, dari perbuatannya tidak mencerminkan dia ingat kepada kematian. Ya, siang malam dia sibuk dalam hal untuk mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, ya. Dia lupa kepada kematian sehingga dia tidak beramal amalan soleh. Kenapa dia tidak mengira akan mati? Dia tidak takut mati. Likasrati amwalih, karena banyaknya harta yang dia miliki. Ya, jadi dia nggak takut. Dia sakit, ada obat. Dia butuh apa saja dia bisa bisa mewujudkannya dengan segera. Wa mata kanal malu yunji minal maut. Nah, ini pertanyaan yang bisa kita jadikan introspeksi. Dan kapan ya kata Syekh, dan kapan harta itu bisa menyelamatkan seseorang dari kematian? Nah, sejak kapan harta itu bisa menyelamatkan seseorang dari kematian? Innahul ghururu fil hayah. Dialah orang yang tertipu di dalam kehidupan dunia ini. Lau kanal malu yukhlidu ahadan la akhlada Qarun. Kalau sekiranya harta benda yang banyak itu bisa mengekalkan seseorang, maka sungguh harta yang banyak itu sudah mengekalkan Qarun. Qarun tidak akan mati, ya, karena harta yang sangat banyak yang dia miliki. Bahkan kunci gudang harta benda dia itu bisa dibawa sebanyak 9 ekor unta, ya. 9 ekor unta untuk bawa kunci gudang harta bendanya Qarun. Tapi Qarun juga mati, bahkan mati dalam keadaan terhina. Allah benamkan dia beserta hartanya ke dalam perut bumi. Nah, jadi harta itu tidak tidak membuat, jangan merasa kita bisa lebih kuat ya, bisa lebih kuat dari melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala kalla. Nah, kalla, kata Allah, tidak, sekali-kali tidak demikian.
La yukhliduhu malu. Hartanya itu tidak akan mengekalkannya, membuatnya hidup terus-menerus. Bal wa izzatina wa jalalina la yumbadanna. Bahkan demi keagungan kami dan kemuliaan kami, la yumbadanna. Sungguh-sungguh mereka akan dilemparkan. Itu makna yumbadan. Akan dilemparkan orang yang demikian sifatnya itu fil hutamah, di dalam al-hutamah. Apa itu al-hutamah? An-narul musta'irah, yaitu neraka yang menyala-nyala. Kenapa dinamakan hutamah? Allati tahtimu kullama yulqa fiha. Karena dia meremukkan, menghancurkan apa saja yang dilemparkan ke dalamnya. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa api neraka itu warnanya hitam, ya, tidak merah atau biru seperti di dunia ini. Nah, jadi panasnya itu 1:70. Nah, jadi di dunia ini 1 panasnya. 70 kali lipat itu api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Waquduhan nasu wal hijarah. Allah mengatakan bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Na'udzubillah min dzalik. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Ya, sekali-kali tidak. Hartanya itu tidak akan membuat dia kekal di dalam dunia ini. Dia hidup terus-menerus. Bahkan dia akan dilemparkan ke dalam hutamah, ke dalam api neraka yang menyala-nyala, yang menghancurkan apa saja yang dilemparkan ke dalamnya. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, apa itu hutamah? Hadzal istifham li ta'zimi amriha wa tahwili sya'niha. Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tahukah kamu wahai Muhammad apa itu hutamah? Tujuannya apa? Tujuannya ya al-istifham li ta'zimi amriha. Agar Nabi kita Muhammad SAW dan kita yang membaca surat ini lebih menaruh perhatian kepada kata al-hutamah. Lebih merasa apa ya? Merasa ingin mengetahui apa itu hutamah. Ya. Nah, makanya Allah ulang. Jadi Allah nggak cuma menyebutkan sekali saja kalla la yumbadanna fil hutamah. Enggak, tapi Allah ulang lagi kata hutamah dalam bentuk pertanyaan. Biar kita lebih lebih tertarik ya atau lebih penasaran apa itu hutamah. Ya. Allah mengatakan, Allah jawab sendiri di ayat berikutnya, narullahil muqadah. Al-hutamah itu adalah api Allah yang menyala-nyala, yang sudah dinyalakan, yang dia menyala-nyala dan melahap siapa saja yang dilemparkan ke dalamnya. Kemudian sifat api itu bagaimana? Allati tattali'u 'alal afidah. Api neraka itu akan membakar, dia naik sampai kepada hati-hati manusia yang dilemparkan ke dalamnya. Kemudian Allah mengatakan, innaha 'alaihim mu'sadah. Sesungguhnya ya neraka itu di atas mereka itu akan ditutup dengan tutup yang sangat rapat. Ya kalau mungkin kita kayak presto gitu, ditutup dengan sangat rapat sehingga penduduk neraka yang dimasukkan ke dalam neraka hutamah tidak ada satupun yang bisa lolos, tidak ada satupun yang bisa lari. Innan nara ala ulaikal humazin al-lumazin mutabbaqah mughlaqatul abwab. Sesungguhnya neraka ya di atas orang-orang yang suka mencela dengan lidah dan dengan gerakannya itu ditutup dengan serapat-rapatnya, dikunci ya pintunya dari atas. Wa qauluhu ta'ala fi 'amadin mumaddadah, ya di tiang-tiang yang terpancang. Ay yu'adzabuna fin nari bi 'amadin mumaddadah. Ya. Kata ahli tafsir maknanya di sini adalah orang yang dimasukkan ke dalam neraka humazah ini, di dalam neraka hutama ini, mereka diazab pada tiang-tiang yang dipancangkan, memanjang. Ya, pada tiang-tiang. Mereka diikat pada tiang, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka ya di dalam neraka hutama. Nah, nasallallahu salamah wal afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ya menghindari kita, menjauhkan kita dari sifat al-lumazah, al-humazah, dan Allah jauhkan kita, selamatkan kita dari neraka al-hutamah. Baik, di antara
hikmah yang bisa kita petik dari surat ini yang pertama taqriru aqidatil ba'tsi wal jaza. Di dalam surat ini terdapat penetapan keyakinan ya hari kebangkitan dan pembalasan. Ya, jadi kita harus meyakini adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa orang yang melakukan eh, yang memiliki sifat-sifat tercela di atas, suka mencaci maki, suka mencela, baik dengan lisan atau dengan perbuatannya, menghitung-hitung harta dan mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, maksudnya kikir juga. eh, ini orang seperti ini akan diberikan akan dimasukkan ke dalam lembah neraka jahanam. Kemudian yang kedua at-tahdzir minal ghibah wan namimah. Di dalam surat ini juga terdapat peringatan bagi kita untuk menjauhi ghibah. Ghibah itu menggosip ya. Dan namimah. Namimah itu mengadu domba ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghibah definisi ghibah yang disebutkan oleh Rasulullah yaitu zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut sesuatu yang ada pada saudaramu yang dia tidak sukai. Ya, jadi apapun yang kita sebutkan tentang saudara kita yang kita tahu dia nggak suka, maka itu sudah masuk ke dalam ghibah. Nah, Syekh bin Bas menerangkan ghibah itu nggak mesti kita punya lawan bicara. Kita ngomong sama teman kejelekan orang lain, bukan. Bahkan kata Syekh bin Bas kalau kita ngomong sendiri, ngedumel sendiri, kita ngomong sendiri, dia itu apa gitu macam-macam. Nah, itu juga sudah ghibah walaupun nggak ada orang lain, kita ngomong sendiri gitu ya. Nah, maka harus banyak-banyak kita beristighfar karena banyak sekali orang yang terjatuh ke dalam dosa ghibah. Nah, kemudian wan namimah. Namimah ini juga dosa besar ya, mengadu domba. Rasulullah SAW pernah melewati 2 kuburan. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, innahuma la yu'adzaban. Kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Yang pertama, karena dia kencing, tidak menjaga dari percikan kencingnya. Jadi kencing berdiri atau kencing gimana asal-asalan. Ya, boleh kencing berdiri, tetapi kalau dia menjaga dari percikannya. Nah, orang ini kencingnya asal-asalan. Ya. Kemudian yang kedua, penghuni kubur yang kedua, wa kana yamshi bin namimah. Penghuni kubur yang kedua yang sedang diazab adalah dahulunya ketika hidup dia datang ke sana kemari untuk mengadu domba manusia. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, at-tandid bil muqtarrin bil amwal al-mu'jabina biha. Di dalam surat ini juga terdapat ancaman bagi orang yang tertipu dengan harta bendanya dan dia merasa kagum dengan banyaknya harta yang dimiliki. Kemudian yang keempat, bayanu syiddati adzabin nar wa fadha'atih. Di dalam surat ini juga terdapat penjelasan bagaimana dahsyatnya azab penduduk neraka, azab neraka yaitu khususnya neraka al-hutamah dan bagaimana kengerian yang ada di dalamnya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, ada pertanyaan, dokter? Udah takut. Ya, insyaallah. Ya, itu tafsir singkat surat Al-Humazah, Al-Lumazah ya. Nah, mungkin surat ini sering ya kita dengar imam baca gitu ya. Atau bahkan kita hafal. Dari kecil kita udah sering mendengar dan menghafal surat ini ya. Tapi tafsirnya jarang orang baca tafsirnya. Nah, Belum Ya. terlalu hafal, Ustadz. belum terlalu. Ya dihafal Kalah berarti. sama anak saya. Masya Allah. Cuma 9 ayat dokter, enggak terlalu banyak. Iya, insya Allah sudah menjelang hafal, insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, Mau tanya yang lain boleh ya, Ustadz? ya boleh dokter. Kenapa Atau kalau pada saat ya, akan berkurban itu kok ya. nggak boleh gunting kuku, nggak boleh potong rambut, itu maknanya atau anunya apa? Kenapa, Ustadz? Iya, yang pertama
ya kita bagi orang yang beriman ketika datang ayat atau hadis yang sahih, ya, kita menerimanya. Nah, jadi orang yang beriman itu mengatakan Oh, sami'na wa ata'na. Kami dengarkan ya Rasulullah, kami dengarkan ya Allah, dan kami taati. Nah, jadi kata para ulama, tidak mesti pada setiap perintah atau larangan syariat kita harus mengetahui hikmahnya. Nggak mesti. Nah, jadi ada yang kita ketahui, ada juga yang tidak kita ketahui. Pernah suatu hari datang seorang sahabat perempuan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi. Dia bertanya, "Wahai Aisyah, ya, kenapa kita diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat?" Ya, itu pertanyaannya. Ya, dia nanya, "Kenapa kita harus qadha puasa sedangkan salat nggak diperintahkan untuk qadha?" Ya, Aisyah mengatakan, ya, jawabannya diulang dari pertanyaan. Jadi jawaban Aisyah, kita diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Artinya sudah cukup ya, apa yang Rasulullah SAW perintahkan itu kita jalankan. Namun terkadang ada beberapa ulama juga yang menggali hikmah dari ibadah, tapi tidak semua ibadah yang kita ketahui hikmahnya. Misalnya seperti sholat jumlah rakaat, ya, kenapa maghrib 3, kenapa subuh 2, dan seterusnya. Nah, jadi ada beberapa amalan yang kita tidak tahu hikmahnya, ada juga yang kita ketahui hikmahnya. Adapun kenapa kita nggak diperbolehkan untuk memotong bagian tubuh kita, misalnya kuku, rambut, dan sebagainya ketika hendak berkurban, ya itu wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu jawabannya. Jawabannya nggak tahu hikmahnya maksudnya. Ya. Barakallah. iya Ustadz. Matur Ya, nuwun Ustadz. ya khairan. Satu lagi boleh ya Ustadz? Satu lagi boleh ya? Boleh, boleh. Jadi saat ini pada saat pada pandemi ini, pada saat kami para nakes itu harus bekerja di rumah sakit yang mana rumah sakit itu kandangnya COVID ya Ustadz. Iya. Nah, akhirnya saya ini pada saat saya datang waktu sholat, ya Ya, saya sholat, cuman saya kan enggak bisa membuka masker saya. ya. Nah, saya tayamum karena saya ini kebetulan meskipun berangkat sudah punya wudhu, habis sholat duha punya wudhu. Ya. Tapi tengah-tengah praktek sudah perut ini mungkin kalau ibu-ibu ya sudah Ya. ngeslong semua, jadi pasti harus kentut. Iya, iya, Nah, kalau saya tahan nanti malah saya sakit ya. Akhirnya iya, udah nggak punya wudhu, saya tayamum. Nah, ya, tayamum sholatlah sampai ya, dengan asar, kadang-kadang sampai dengan maghrib, saya ya. itu baru pulang sampai di rumah Ustadz. Hmm, Nah, kemarin saya waktu pernah bertanya, ya nanti pada saat maghrib saya harus mengganti. Kalau misalkan masih nututi asar, berarti jamak qashar ya Ustadz. Duhur, asar saya ganti yang tadi saya sholat pada saat saya masih dalam keadaan tidak suci. Itu semata-mata hanya supaya saya tidak ketinggalan waktu sholat. Tapi pada saat saya sudah bisa wudhu, ya saya harus gantikan sholat itu. Nah, duhur asar masuk akal ya, bisa dijamak qashar. Nah, kalau ya, sudah sampai maghrib atau ya. mungkin isya, berarti saya harus ngerapel mulai duhur, asar, maghrib, isya itu emang Iya. gitu ya Ustadz? Mungkin saya salah ini Eh, penyerahannya. dokter, ya, kalau misal ini hampir habis waktunya, atau kita keluar dulu? Iya, iya Ustadz. Iya. Ya, baik. Nah, Ya, keluar dulu. Iya.